Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Suryani, NIM 858954614, jurusan S1 PG PAUD. Di sini saya akan membahas mengenai filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional, mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Makna pilar pendidikan. Pilar pendidikan merupakan dasar, fondasi, atau tiang penyangga utama dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti halnya pilar yang menopang sebuah bangunan agar tetap kokoh, pilar pendidikan menjadi landasan agar proses pendidikan berjalan secara terarah, kuat, dan berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, pilar tidak hanya berkaitan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, moral, keterampilan, dan kepribadian peserta didik. Pilar pendidikan membantu menciptakan sistem pembelajaran yang mampu membentuk individu yang cerdas, berakhlak, mandiri, dan bertanggung jawab. Di era digital, makna pilar pendidikan menjadi semakin penting karena menjadi pedoman dalam menghadapi perkembangan teknologi, arus informasi yang cepat, serta tantangan perubahan perilaku peserta didik. Pilar pendidikan membantu guru dan peserta didik menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, ing arso sum tulodo. Yang kedua, ing madya mangun karso. Dan yang ketiga, tutwuri handayani. Relevansi era digital. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tetap semangat relevan di era digital karena pendidikan saat ini menghadapi perkembangan teknologi, perubahan karakter peserta didik, serta tantangan penggunaan internet dan media sosial. Engarso tulodo atau di depan memberi teladan. Relevansi di era digitalnya yaitu guru menjadi contoh dalam menggunakan teknologi secara bijak, kemudian memberikan teladan etika digital seperti penggunaan media sosial yang positif. Dan yang ketiga, mencontohkan sikap kritis terhadap informasi untuk menghindari hoaks. Contohnya, guru menunjukkan cara menggunakan internet untuk belajar, bukan hanya hiburan. Ing madya mangun karso atau di tengah membangun semangat. Relevansi di era digital yang pertama yaitu guru menghadapi atau mendampingi peserta didik dalam pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, membangun motivasi belajar melalui media digital. Dan yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan literasi digital siswa. Contohnya, guru menggunakan video pembelajaran, kuis online, dan diskusi virtual agar siswa tetap semangat belajar. Dan yang terakhir, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Relevansi di era digital yang pertama, guru memberikan kebebasan belajar mandiri dengan bimbingan. Yang kedua, peserta didik dapat mengeksplorasi informasi melalui platform digital. Dan yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator
bukan satu-satunya sumber ilmu. Contohnya, siswa belajar mandiri melalui platform pembelajaran digital dengan arahan guru. Ada tantangan di era digital. Yang pertama, penyalahgunaan gadget. Kedua, rendahnya literasi digital. Ketiga, penyebaran informasi palsu atau hoax. Keempat, menurunnya interaksi sosial langsung. Dan yang kelima, kesenjangan akses teknologi pendidikan. Refleksi. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital, menurunnya karakter peserta didik, penyalahgunaan media sosial, hingga kesenjangan akses teknologi. Dalam kondisi tersebut, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tetap memiliki relevansi yang kuat. Prinsip Ingarso Sungtulodo mengingatkan bahwa guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Ing Madya Mangunkarso menunjukkan pentingnya peran guru dalam membangun semangat dan motivasi belajar peserta didik, termasuk melalui media digital. Sedangkan Tut Wuri Handayani menegaskan bahwa guru perlu memberi dukungan agar peserta didik mampu belajar mandiri dengan tetap mendapatkan arahan yang baik. Melalui penerapan pilar-pilar pendidikan tersebut, teknologi dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga untuk memperkuat pendidikan karakter. Oleh karena itu, keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pembentukan nilai moral menjadi kunci dalam menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Kesimpulannya, pilar pendidikan merupakan fondasi utama dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani masih sangat relevan diterapkan di era digital. Di tengah perkembangan teknologi dan berbagai isu kontemporer pendidikan nasional, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan, motivator, dan fasilitator pembelajaran. Teknologi digital dapat menjadi sarana yang mendukung proses pendidikan apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan pilar-pilar pendidikan tersebut, tantangan pendidikan seperti rendahnya literasi digital, krisis karakter, dan penyalahgunaan teknologi dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pendidikan nasional perlu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan penguatan nilai-nilai karakter agar mampu menghasilkan generasi yang unggul dan siap menghadapi perkembangan zaman. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.